Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di Pasar Buah, Jalan Aringka, Pekanbaru Riau, Indonesia. Sebentar lagi akan menuju ke Labuh Baru. Nah, baiklah. Dalam perjalanan ini kembali saya akan membacakan ayat-ayat Al-Quran Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Sesungguhnya di antara istrimu, anakmu, keturunanmu, kalau tidak kamu didik, dia akan menjadi musuhmu. Oleh sebab itu didiklah mereka. Fahzaruhum, hati-hati terhadap mereka. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, sekarang sudah mulai lagi seperti dahulu ada orang menjual buku dari rumah ke rumah. Yang isinya adalah untuk mengajak mengikuti agama mereka. Nah, memang yang dibawakan itu yang lembut-lembut. Umpamanya kitab Yohanes pasal 13 ayat 13 menyatakan, Aku ini adalah junjunganmu, kata Nabi Isa alaihi salam. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris, I am teacher, I am Lord. Kitab Yohanes pasal 13 ayat 13 menyatakan, aku guru dan aku adalah pemimpinmu. Di dalam bahasa Arab disebut Injil yang berbahasa Arab namanya kitab Yohanna salasata ashar al-ayah salasata ashar. Yohanna itu kitab Yohanes pasal 13 ayat 13 yang menyatakan ana muallimun wa sayyidun. Aku ini adalah guru dan pemimpinmu. Nah, sayyidun itu artinya pemimpin. Sayyidina, pemimpin kita. Jadi Sayyidina Ali itu artinya pemimpin kita, namanya Ali. Sayyidina Abu Bakar, pemimpin kita, junjungan kitanya Abu Bakar. Nah, jadi kalau Nabi Isa adalah muallimun wa sayyidun, dia adalah guru dan pemimpin. Nah, di dalam bahasa Inggris disebut Lord. I am teacher and Lord. Saya adalah guru dan junjungan. Tidak ada disebut I am teacher and God. Saya ini adalah guru dan sekaligus Tuhan. Nah, akan tetapi dalam terjemahan Lai ke Lembaga Alkitab Indonesia ditulisnya Sayyidun itu dengan ilahun, Tuhan. Atau Lord itu diterjemah menjadi God. Padahal Nabi Isa tidak mengatakan I am God di dalam terjemahan dalam bahasa Inggris, tapi disebut I am Lord. Nah, jadi karena diterjemahkan Lord itu menjadi God, kata-kata junjungan pemimpin menjadi Tuhan, akibatnya orang bertuhan kepada Nabi. Akulah jalan. Pasal yang ke-6-nya mengatakan akulah kebenaran. I am truth. Akulah kebenaran, jalan dan hidup. Tiada yang sampai kepada Allah tanpa melalui aku. Nah, itu yang disebut siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jadi yang disembah itu Allah Bapa, istilah Nabi Isa, bukan jalan yang disembah. Jadi Nabi Isa itu adalah jalan, sirat, jalan yang lurus, siratal mustaqim. Nabi Muhammad SAW juga jalan menuju kepada Allah, sekaligus uswatun hasanah. Jadi selain dari jalan, istilah lainnya adalah contoh teladan, uswah hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Menjadi contoh bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini disuguhkan melalui buku-buku yang dijual murah, bahkan dihadiahkan di pinggir-pinggir jalan, bahkan di pelosok-pelosok.
Ada orang menjual buku satu tim, ada yang memakai mobil, ada yang memakai Honda. Ini di drop kepada generasi muda, bahkan ibu-ibu di suatu tempat. Jadi Nabi Isa itu menyatakan, I am teacher and Lord. Saya ini guru dan pemimpin. Bukan mengatakan I am teacher and God. Tidak. Nabi Isa alaihissalam tak pernah mengatakan I am God, tapi mengatakan I am Lord. Nah, jadi Bapak Ibu terhormat, kemudian di dalam kitab Lukas 19 ayat 27 mengatakan bahwa kita harus memberantas hal-hal yang akan merusak, ya, hal yang memusuhi kita, maka bunuhilah musuh. Artinya hapuskanlah hal-hal kezaliman yang akan merusak kita. Disebutkan juga dalam kitab Lukas pasal 22 ayat 35 sampai 38. Juallah jubahmu, belilah pedang, dan pedang itu 2 pedang itu saja sudah cukup. Artinya marilah melawan kezaliman. Tebarkan kasih sayang kepada sama manusia, tapi juga harus membela diri dari kezaliman. Nah, demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, perjalanan ini dilanjutkan. Masya Allah. Oke, terus jalan. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kalau dalam Al-Quran mengatakan wajahidu fi sabilillahi biamwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berjuanglah, dengan bersemangatlah kamu berjuang di jalan Allah dengan harta bendamu, bisa berjuang dengan jiwa ragamu, semangat keringatmu. Itulah yang lebih baik bagimu seandainya kamu mengetahuinya. Nah, artinya berjihad, berjuang di jalan Allah. Jangan sampai kita tidak ada perjuangan. Artinya jangan sampai tidak beramal. Untuk beramal ibadah saja kita berjuang. Untuk sholat kita berjuang, pertama meluangkan waktu, yang kedua berjuang membersihkan diri, berwudu, memilih kain yang dipakai, peci yang dipakai yang bersih, kemudian sejadah yang bersih, berjuang lagi mencari arah kiblat kalau belum ditentukan manakah arah kiblatnya. Jadi ibadah itu pun mengajarkan kita kepada berjuang. Dan kemudian di dalam sholat berjuang melawan pemikiran kita sendiri. Nah, Allahu Akbar. Nah, itu mulai berjuang. Dalam perjuangan itu kita sabar. Itulah yang disebut di dalam ayat Al-Quran juga dinyatakan Asta'inu bis-sabri was-shalah. Hendaklah kamu menolong, salat itu menolongmu, hendaklah kamu menolong melalui sabar dan salat. Wasta'inu, tolonglah dengan sabar dan salat. Jadi sabar itu menolong kita, salat itu memberikan kita kesabaran. Nah, apalagi salat berjamaah harus sabar. Imam yang baca ayatnya panjang-panjang, kita sabarlah di belakang menunggu. Tapi ada juga kadang-kadang orang tidak sabar. Dalam hatinya ngata, oh panjang kali lah ayat dibaca imam ini. Itu namanya tidak sabar. Makanya terus-menerus dilatih kita untuk bersabar. Nah, kemudian imam juga harus mengerti kalau dalam salat berjamaah itu ada orang musafir, ada orang sakit, ada orang ingin cepat, mobilnya sudah menunggu. Janganlah panjang-panjang membaca ayat. Yang pendek-pendek sajalah kalau orang sedang ramai jemaahnya umum. Tapi kalau jemaahnya khusus, apalah tahlilnya panjang-panjang. La ilaha illallah,
la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dibacalah ayat kursi, dibaca qul a'udzu birabb, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kalau jemaahnya khusus. Tapi kalau jemaahnya umum, nah dalam Al-Quran dikatakan hendaklah dibaca ma tayassara minal Quran. Dibacalah yang pendek-pendek, yang mudah di dalam Al-Quran. Jadi kenapa ayat-ayat yang mudah dibaca kalau menjadi imam? Supaya makmum di belakang bisa menegur kalau tersalah. Nanti kalau ayatnya ayat yang sulit-sulit, jarang didengar oleh makmum, ketika imam tersalah, apa kata orang belakang? Kalau dia tersalah, mau membetulkan nggak bisa. Lantaklah Pak Imam, katanya. Taruhilah, katanya. Terus kami tidak ngerti, katanya, seakan-akan gitu. Tapi kan tidak ada kejadian seperti itu. Nah, ini perumpamaan saja. Tapi kalau kita baca ayat-ayat yang mudah-mudah, nanti imam terlupa, termenung sebentar, bisa disambung oleh makmum, terutama yang berdiri di belakang imam. Nah, jadi kalau imam banyak hafal ayat Al-Quran, dia bawakan ayat-ayat yang panjang. Nah, yang di belakangnya juga harus banyak menghafal ayat Al-Quran, sehingga kalau tersalah tidak seluruh makmum yang akan menegur, tapi yang berada di belakang. Atau ketika imam itu sholat, kejatuhan kotoran, misalnya ada cecak yang berak kena punggungnya, itu dia terasa telinganya kejatuhan tai cecak, dipegangnya, iya, bau busuk, tai cecak, berarti dia sudah kedatangan najis. Ya, misalnya bisa di punggung, di telinga, bisa di peci, yang diambil itu, busuk, ini tai cecak ini. Nah, dia harus keluar dari imam. Nah, makanya setiap masjid itu ada pintu regenerasi di sebelah kiri untuk imam keluar. Kemudian dia ngambil wudhu, tai cecaknya dibersihkan, dia ngambil wudhu di belakang, ikut menjadi makmum. Maka yang paling belakang itu maju 2 langkah untuk menggantikan imam. Pertanyaannya, kenapa 2 langkah? Karena kalau gerakannya 3 langkah, sholatnya batal. Jadi kalau 2 langkah belum batal. Umpamanya sudah 2 langkah, belum tercapai yang ideal untuk maju ke depan. Nah, sujud dulu, rukuk dulu, nanti tambah lagi 1 langkah. Nah, pilih saatnya yang ideal. Umpamanya saat ideal itu saat berdiri lah. Kalau saat rukuk maju ke depan, lucu bentuknya. Nah, yang ideal itu saat berdiri melangkah saja. Kalau sedang sujud kan tidak bisa melangkah. Yang bisa merangkak. Merangkak ini terlalu banyak, 4 anggota yang di saat Allahu Akbar. Ya. Nah, kembali kita soal imam tadi. Soal orang yang menjadi imam tidak boleh membaca ayat terlalu panjang kalau jemaahnya itu beragam. Tapi kalau jemaahnya khusus, masjid itu sudah tahu, umpamanya dalam sholat tarawih, ya sesuailah dengan kesepakatan jemaah. Itu pun tidak boleh dengan ayat-ayat yang terlalu panjang, supaya orang-orang tidak menjadi bosan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kembali kita kepada persoalan pertama tadi, yakni Nabi Isa alaihi salam, dia mengatakan I am teacher dalam bahasa Inggris and Lord. I am teacher and Lord. Ya. Pasal Yohanes pasal 13 ayat 13. Nah, artinya aku ini guru dan aku adalah pemimpin. Dalam bahasa Arab, ana muallimun wa ana sayyidun. Saya ini adalah guru dan saya ini adalah pemimpin. Jadi sayyidun, sayyidi, kalau bahasa Preman sidi. Nah, berarti dari bahasa Arab. Sidi itu artinya pemimpinku. Sidi.
Kalau perempuan jadi pemimpinnya Siti juga, tapi ditambah dengan ta, Sayyidati. Nah, jadi dalam bahasa Arab juga ada singkatan. Sayyidati itu terlalu panjang, disingkatkanlah Sayyidati itu menjadi Siti. Jadi Siti bahasa Arab. Jadi orang yang bernama Siti, ingat banyak nih di Indonesia ini orang bernama Siti. Itu asalnya nama Anda itu kalau dalam bahasa Arab Sayyidati. Sayyidati menjadi Siti. Sayyidi menjadi Sidi dalam bahasa Pariaman disebut. Tapi dalam bahasa Arab tetap Sayyidi. Tapi kalau Siti tadi itu memang Sayyidati, Siti. Dalam bahasa Indonesianya Siti juga artinya pemimpin wanita. Sehingga pemimpin wanita disebut dengan Siti. Itulah disebut dengan Siti Aisyah, Siti Khadijah. Padahal waktu lahir namanya Siti itu tidak ada, Khadijah saja. Aisyah ya Aisyah saja. Tapi kenapa kita menyebutnya Siti Aisyah? Kenapa kita menyebut Siti Khadijah, Siti Hawa? Karena dia adalah pemimpin. Paling tidak dia pemimpin untuk kaum wanita. Nah, disebut dengan Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Jadi janganlah menyebut kepada istri Rasulullah itu Aisyah saja. Sebutlah dia dengan Siti Aisyah. Itu lebih sopan, ya. Termasuklah kepada Nabi Muhammad, jangan Muhammad saja, tapi Sidi Muhammad. Sayyidi pemimpinku. Kalau pemimpin kita Sayyidina. Nah, umpamanya Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi Allah. Nah, kan ada kata-katanya Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana. Sayyidina itu pemimpin kita, maulana pelindung kita. Dari kata maulana itulah disebut dengan wali. Kalau wali satu pemimpin, maulana pemimpin-pemimpin kita. Asal usul kata wali itu adalah dari kata pemimpin pelindung. Waliyul mukminin, pelindung orang-orang yang beriman. Masya Allah. Bisa kita lewat di sini? Bisa. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Masya Allah. Nah, kembali kita kepada nabi yang pernah diutus Allah. Nama nabi yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran adalah nama Nabi Isa alaihi salam. Lebih banyak disebutkan dibandingkan dengan nama Nabi Muhammad sendiri. Kenapa Nabi Isa banyak disebut? Karena Al-Quran membela kedudukan Nabi Isa sebagai orang yang suci. Sedangkan orang Yahudi mengatakan Nabi Isa itu anak zina. Kenapa? Karena bapaknya tidak jelas. Ya, setidak-tidaknya bukan anak zina, tapi dia sebut anak jadah. Beda anak jadah dengan anak zina. Kalau anak zina ini jelas siapa yang menodainya. Tapi kalau anak jadah tidak. Anak jadah adalah seorang anak yang bapaknya tidak jelas. Kalau anak zina mungkin jelas siapa bapaknya. Tapi kalau anak jadah tidak. Sehingga orang Yahudi menyatakan Nabi Isa alaihissalam adalah anak jadah. Maka datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa firman Allah menerangkan bahwa Nabi Isa itu orang yang bersih. Bunda Maria atau Siti Maryam itu adalah orang yang bersih, bukanlah wanita pezina. Dan Nabi Isa bukanlah anak zina, bukan anak jadah, tetapi dia adalah anak manusia yang dititipkan oleh Allah. Pertanyaannya oleh orang Yahudi, kok bisa? Kok bisa Nabi Isa lahir tanpa ayah? Dijawab oleh Al-Quranul Karim
Di dalam surat Ali Imran ayat 59 bisa. Jangankan tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa ayah sekalipun bisa Allah menciptakan manusia. Contohnya siapa? Nabi Adam alaihi salam. Sudahlah dia tanpa ayah seperti Nabi Isa, bahkan dia tanpa ibu. Seperti siapa yang tanpa ibu? Tidak ada seperti itu. Hanya Nabi Adam saja tanpa ibu. Nah, Siti Hawa juga tanpa ibu. Adam tanpa ibu, Nabi Isa juga, siapa kok Nabi? Nabi Adam tanpa ibu lahir. Nah, Siti Hawa juga tanpa ibu lahir. Kalau Nabi Isa hanya tanpa ayah. Nah, jadi apa diminta hormat? Sehingga saya dengar itu ada perdebatan, tapi bukan saya hanya mendengar saja. Jadi kalau ingin mempertuhankan Nabi Isa karena ajaib lahirnya tanpa ayah, maka lebih ajaib lagi Nabi Adam tanpa ayah sekaligus tanpa ibu. Kenapa tidak mempertuhankan Nabi Adam, kata mereka. Nah, mereka yang tinggi-tinggi ilmunya, saya hanya menyimak melalui radio, televisi, yang paling banyak melalui YouTube. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya tidak membatasi diri dari mana mendapatkan ilmu pengetahuan. Bisa saja melalui bacaan, pendengaran, bisa melalui diskusi. Yang penting niat kita ikhlas, bukan ingin menyalahkan agama lain, bukan untuk merendahkan agama lain, merendahkan orang, tidak. Tapi gunakanlah pertama-tama untuk memperbaiki diri kita sendiri. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Maka tutuplah kesempurnaan diri kita ini dengan membaca ayat Al-Quranul Karim, membaca hadis, supaya kita sempurna. Doanya di dalam sholat, wajburni, tutupi kekuranganku ya Allah. Nah, demikianlah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, dalam perjalanan ini kita telah membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan yang dalam perjalanan ini kita mendapat berkah dari Allah. Kami yang dalam mobil ini diselamatkan oleh Allah, dan para pemirsa, penonton di YouTube yang mendengarkan suara saya ini, semua yang mendengarkannya, saya doakan agar mendapat limpahan rahmat dan berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, berikanlah kami pemahaman, berikanlah kami ilmu dan berikan pemahaman tentang ilmu yang kami pelajari itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.